Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan dalam situasi kondisi yang masih sama COVID ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan hadir di tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan, arahkan hati ruang bagi Tuhan untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ibadah kita diberkati Tuhan. Kita mau nyanyikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita agungkan kebesaran Tuhan. Sebab kebaikannya bagi kita. Kita bersyukur karena kita diberi kesehatan pada pagi hari ini. Kita masih bisa beribadah bersama-sama. Marilah kita bernyanyi, Allah itu baik, Allah itu baik. Sepanjang hidup kami merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam segala keadaan. Kami mengucap syukur kami diperkenan dan diberi kesempatan untuk merayakan iman di pagi hari ini bersama dengan saudara-saudari kami. Kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita juga akan berdoa syafaat yang akan disampaikan dan dinaikkan oleh Ibu Pendeta Utari. Pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, terdapat dalam Ibrani 6 ayat 19. Kitab Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai sauh yang ada pada kapal. Pengharapan di dalam Tuhan dapat membantu kita menahan gelombang dan badai dalam hidup dengan meletakkan pengharapan di dalam Tuhan. Jiwa kita akan aman dan kuat walau terombang-ambing keadaan tanpa arah. Karena tiada Allah yang seperti Allah kita, yang begitu mengasihi kita. Tuhan sanggup menjawab setiap seru doa kita. Tiada yang seperti Engkau. Kita akan naikkan bersama-sama untuk memasuki doa syafaat.
Syukur kami naikkan kepada Tuhan, Allah kami yang hidup, yang sepanjang hidup kami memelihara tiada henti dalam segala situasi dan keadaan. Kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan limpahkan sepanjang minggu ini, sehingga segala yang baik kami mendapatkan dan menerimanya karena Tuhan. Dan kami terus ingin serahkan perjalanan hidup setiap kami, jemaat-Mu, GKMI Bangsri, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menjadi pemimpin, yang akan menuntun setiap langkah kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bergereja dan berbangsa. Kami menyerahkan dan kami menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan ini. Kami mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dilimpahkan kepada jemaat-Mu, sehingga mereka mendapatkan kekuatan baru, bahkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun anak-anak Tuhan yang setia kepada Engkau. Kami juga berdoa mereka yang mengalami kelemahan iman karena situasi dan suasana yang ada. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menjamah dan meneguhkan, agar mereka semakin hatinya berpaut kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa hanya pertolongan yang datangnya daripada Tuhan yang akan menguatkan dan mengokohkan hidup mereka. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan pelayanan kami bersama-sama di gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau akan taruh hikmat marifat-Mu dari hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan sidang jemaat. Kami sehati untuk dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Meski dalam situasi dan suasana yang sulit, kami meyakini Tuhan akan buat terobosan baru, sehingga kami tetap dapat dipakai untuk melayani bagi kemuliaan nama Tuhan, tidak hanya lewat gereja GKMI Bangsri, tetapi Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan yang lain, yang nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan untuk TK dan PAUD Esther ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan para guru, anak-anak dan orang tua, demikian juga Yayasan Esther yang menaungi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati agar lewat pelayanan yang Tuhan percayakan, kami merindukan dapat mempersiapkan satu generasi yang akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, dimanapun anak-anak kami pada nantinya tinggal, mereka akan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami mempersiapkan mereka, dimampukan untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius, karena kami percaya Roh Kudus yang akan menolong. Kami menyerahkan pengurusan tanah makam Makpela menjadi milik gereja. Sudah sekian waktu lamanya, kami tetap mohon pertolongan Tuhan. Engkau akan membukakan hati orang-orang dan instansi terkait untuk menolong dalam pengurusan ini. Kami juga mengucap syukur untuk pembangunan gedung sinode yang boleh berlangsung. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati para pekerja, dan Tuhan juga memberkati gereja-gereja GKMI yang mendukung dan menopang, sehingga
gedung sinode kami dapat terbangun karena kami meyakini kebaikan kemurahan Tuhan yang Kau curahkan atas orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk boleh ambil bagian di dalamnya sesuai dengan talenta, karunia, dan berkat yang kami terima. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin serahkan terus situasi dan suasana negeri kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau mengasihi negeri kami dan negeri kami ada dalam genggaman otoritas tangan Tuhan. Segala yang baik Tuhan akan rancangkan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan kota kecamatan Bangsri. Tuhan memberkati setiap kami yang tinggal di kota ini, sehingga damai sejahtera Tuhan mengalir dan melimpah atas orang-orang yang tinggal. Bahkan kami meyakini satu waktu mereka akan menyebut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka secara pribadi. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini dengan segala pergumulan dan pergulatan hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu akan menyapa kami, sehingga kami akan mengalami kelegaan yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi makanan rohani kita, mengenyangkan jiwa kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, karena aku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Untuk menyambut firman Tuhan.
Bapa Surgawi, kami siap untuk berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Kami membuka hati kami dan diri kami menjadi satu lahan yang subur untuk ditumbuhi benih sabda-Mu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya diperbaharui dan dimurnikan lewat sabda firman Tuhan di dalam hidupnya. Banyak orang mengaku sebagai orang Kristen dengan menunjukkan identitas dirinya atau tanda pengenal di dalam KTP-nya agama Kristen. Tetapi juga ada orang yang tidak hanya sekedar identitas diri secara formal diakui oleh pemerintah bahwa dia beragama Kristen, itu berarti percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga dalam kehidupan kerohaniannya ia rajin beribadah, baca firman, berdoa, melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Pagi hari ini firman Tuhan menolong kita untuk bersama-sama ketika identitas diri yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Kristus itu apakah sebatas yang saya sampaikan di depan, atau ada hal-hal lain, nilai-nilai lain yang lebih mendalam yang Tuhan Yesus ingin ajarkan dan kita hidupi sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Yakobus pasal 1 ayat 22, nats yang saya sudah bacakan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan menginginkan setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, maka kita melakukan firman Tuhan apa yang kita ketahui, yang kita dengar, kita mengerti, lalu tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi harus kita lakukan, kita aplikasikan
di dalam kehidupan hari lepas hari. Teori yang kita dapat harus kita praktekkan dalam kehidupan ini. Kadang teori yang sudah benar, kalau kita tidak lakukan dalam kehidupan kita, kita pun mengalami kesulitan. Tetapi ketika itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka akan menjadi lengkap dan sempurna. Tidak hanya kita diberkati, tetapi kita juga akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Gambaran yang menarik yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan Yesus menggambarkan sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Namun, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup ini, pengiringan kita ini digambarkan seperti bangunan rumah, maka sekilas tanpa melihat proses yang dilakukan ketika sama-sama jadi, maka secara fisik adalah sama. Bangunannya berdiri, megah, bagus, bisa dipakai, bisa digunakan. Tetapi karena prosesnya berbeda, maka hasil dan kualitasnya juga akan berbeda. Yang pertama, ia menggali dalam-dalam lalu meletakkan dasar di atas batu. Membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan tenaga yang ekstra, membutuhkan biaya yang banyak. Tetapi sebaliknya kita tahu kalau orang membangun di atas dasar tanah tanpa pondasi, maka hasilnya akan cepat, biayanya akan sedikit, ngirit, tidak akan banyak menguras tenaga yang dibutuhkan. Hal-hal yang praktis, cepat selesai, seringkali menjadi pilihan alternatif utama dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak menyadari bahwa hal-hal yang praktis, hal-hal yang cepat, seringkali tidak akan menolong kita di dalam kehidupan perjalanan kerohanian kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kita menyadari, kita mengakui semua bahwa hidup yang kita jalani bersama-sama tidak semuanya berjalan dengan baik seperti harapan dan keinginan kita. Apa yang kita alami, kita merindukan semuanya baik adanya, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi realita yang ada dalam perjalanan hidup ini pasang surut terjadi atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bahkan hal-hal yang tidak terduga terjadi menerpa akan kehidupan kita yang dalam waktu yang begitu singkat, sehingga mungkin kita menjadi terkejut.
atas setiap peristiwa yang terjadi. Satu contoh sederhana, kalau akhir tahun 2019 kita hanya melihat lewat internet atau lewat tayangan televisi bagaimana COVID melanda di kota Wuhan di Cina. Perkembangannya seperti apa? Hampir setiap stasiun televisi menayangkan situasi, suasana, keadaan yang ada. Kita tidak terpikirkan Cina, Indonesia yang tempatnya jauh. Dan kita juga mungkin belum pernah pergi ke sana. Dan kita tidak membayangkan bahwa peristiwa yang sama yang terjadi di sana akan juga kita alami di tempat ini. Begitu cepat, meskipun pemerintah sudah mengantisipasi sedemikian rupa, kita melihat di awal-awal tahun 2020, orang yang dari luar negeri di screening sedemikian rupa, di karantina apakah mereka kena atau tidak, agar kemudian tidak menular dan mewabah bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang Indonesia. Tetapi yang terjadi di pelosok-pelosok daerah, bahkan hampir 8 bulan kita mengalaminya. Tidak hanya mereka yang tinggal di kota Jakarta, tidak hanya mereka yang bepergian ke luar negeri, tetapi kita yang tinggal di desa, yang mungkin juga jarang melihat televisi, jarang berkomunikasi dengan orang luar, bertatap muka. Banyak juga saudara-saudari kita yang terpapar. Mempengaruhi seluruh kehidupan, ekonomi, keluarga, bahkan mungkin sampai ada orang yang tidak berani melakukan banyak aktivitas, tetap ada di rumah saja, tidak kemana-mana. Tetapi toh ada juga saudara-saudara kita yang terpapar di dalamnya. Tidak hanya berkaitan dengan COVID, tetapi perjalanan hidup ini setiap kita dengan bentuk yang berbeda. Kita juga diizinkan Tuhan mengalami pergumulan-pergumulan secara pribadi yang bermacam-macam. Dan dalam situasi dan kondisi yang demikian, permasalahan hidup yang datang silih berganti, apakah itu masalah yang kecil sampai dengan masalah-masalah yang besar di dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan yang kita alami. Kualitas iman yang seperti apakah itu akan terlihat ketika ada goncangan, ada kesulitan, ada permasalahan yang tiba-tiba datang di dalam kehidupan setiap kita. Apakah kita ini orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan? Hati dan pikiran kita terarah kepada Tuhan? Atau kita menjadi oleng? Bukan semakin mendekat dan berserah, percaya kepada Tuhan, tetapi sedikit demi sedikit menjauh daripada Tuhan. Lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami, apakah secara bersama atau secara individual, kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Ada yang kita menyadari dan menangkap itu menjadi satu kesempatan, saya butuh pertolongan Tuhan, saya semakin harus dekat kepada Tuhan. Tetapi ada juga orang yang kemudian menyikapi sedikit demi sedikit bergeser, sedikit demi sedikit mundur karena ketakutan dan kekhawatiran yang dialami. Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa
orang yang dibangun dengan dasar Kristus sebagai batu karang, maka ketika ada badai yang sama, jadi dengan kata lain, orang yang serius kepada Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Semua akan tetap mengalami permasalahan hidup. Tetapi orang yang mendasarkan Kristus, orang yang semakin dekat kepada Kristus, yang hatinya berpaut kepada Kristus, maka dia akan tetap kuat, dia akan tetap kokoh, dia tidak limpung. Bahkan itu menjadi satu kesempatan di mana ia mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ketika merasa tidak berdaya dan berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar, Tuhan menolong, dan dia mengalami pengalaman rohani secara pribadi bersama dengan Tuhan. Penderitaan, kesulitan, pergumulan itu menjadi batu pijakan. Seperti burung Raja Wali, semakin kencang anginnya, ia akan terbang melesat ke atas. Demikian juga orang yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya mendasarkan Kristus sebagai dasar hidupnya. Kesulitan itu menjadi batu pijakan. Betapa ia semakin mengalami pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, uluran tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Yang mungkin selama ini kurang disadari ketika dalam situasi dan kondisi yang baik-baik saja. Tetapi orang yang membangun di atas tanah, maka terjadi badai yang besar. Firman Tuhan mengatakan, maka sangat besarlah kerusakannya. Rumah itu rubuh, segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Orang-orang yang hanya memiliki iman sebatas identitas diri, hanya sebatas menjadi orang Kristen, yang tidak sungguh-sungguh Kristus menjadi dasar dan terus menggali firman Tuhan di dalam kehidupannya. Maka ketika mengalami badai kehidupan, orang-orang yang tidak melekat kuat menyatu dengan Kristus, ia mengalami ketakutan. Bahkan tidak jarang ia menghindar dari setiap masalah yang dialaminya. Kenapa? Karena kesulitan, penderitaan itu menjadi ancaman yang membuat mereka menjadi takut dalam menapaki hari-hari yang dialami di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar fondasi apakah yang kita pakai dalam kehidupan ini? Kita sedang sama-sama membangun rumah rohani, setiap kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita mendasarkan hidup kita kepada Kristus sebagai batu penjuru di dalam kehidupan kita? Apapun yang terjadi, kita tetap melekat kepada Kristus karena kita tahu Kristus Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan orang-orang yang percaya adalah seizin daripada Tuhan. Dan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kalau terus firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita,
kita sedang membangun rumah rohani kita dengan dasar yang benar, maka kita diajak bersama-sama. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca tidak hanya sebatas menjadi pengetahuan yang kita miliki. Tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, menjadi seseorang yang memiliki wawasan yang luas tentang hal-hal kerohanian di dalam kehidupan ini, tetapi bagaimana setiap kita, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, maka Tuhan menginginkan setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan apa yang kita tahu dan kita mengerti, bukan hanya dalam situasi dan kondisi tertentu. Ada gereja yang kalau acara-acara khusus gerejawi, apakah Paskah, apakah Natal, apakah ulang tahun, maka yang datang banyak. Tetapi dalam ibadah-ibadah biasa, yang datang tidak seberapa karena dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita ingin membangun kehidupan kerohanian kita yang melekat kuat di dalam Tuhan, sehingga ketika ada badai kehidupan kita akan tetap kuat dan kokoh, bahkan kita mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus, maka kita akan menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Ketaatan kita, kesungguh-sungguhan kita dalam pengiringan Kristus, itu yang akan membedakan identitas yang sesungguhnya. Apakah kita ini adalah Kristen hanya sebatas identitas KTP, atau kita ini adalah orang Kristen yang memiliki identitas yang sesungguhnya, yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan menjawabnya. Ada banyak dalam Alkitab kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang hatinya sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dan ketika ia berseru-seru kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan, maka Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan menjawab di dalam kehidupannya. Ada Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel, Musa, Abraham, dan masih ada banyak sederet yang kita bisa pelajari, yang kita bisa ketahui. Bapak-bapak leluhur kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kesulitan tetap ada, pergumulan tetap ada, tetapi ada solusi, jalan keluar ketika memohon pertolongan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh di tengah-tengah pergulatan, kesulitan, di tengah-tengah permasalahan keluarga, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Mari kita semakin mengarahkan hati kita, iman kita kepada Tuhan. Mari kita meletakkan dasar pada dasar yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kualitas iman yang semakin hari. Ketika semakin ditempa, maka akan semakin murni. Semakin ada banyak kesulitan, maka kita akan semakin mengalami lawatan Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan
setiap kita pribadi lepas pribadi. Mengiring kepada Tuhan bukan satu perkara yang mudah. Harus menggali lebih dalam. Harus terus-menerus belajar dengan sabda kebenaran firman Tuhan. Melakukan apa yang dimengerti dan diketahui. Dan ada banyak tantangan sana di sini. Tetapi ketika kita terus melekat kepada Tuhan sebagai batu penjuru kehidupan setiap kita, maka ketika badai kehidupan, kesulitan terjadi atas hidup kita, kita bisa tetap kokoh berdiri. Bahkan kita dimampukan mengatasinya karena kita tahu ada Tuhan yang akan menolong dan menyertai kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini akan menolong setiap kita. Mari kita mendasarkan hidup kita dengan benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sulit ya, berat ya, tetapi ada berkat dan sukacita yang Tuhan akan anugerahkan. Amin. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hidup kami bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sendiri yang bersabda kepada kami. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, identitas yang melekat di dalam diri kami. Kami harus menjadi pendengar yang baik, mempelajari dengan benar, dan selanjutnya melakukan sabda firman-Mu dengan penuh ketaatan. Itulah yang seharusnya menjadi identitas orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Dan kami akan mengalami kelegaan karena ketika badai kehidupan datang, kami akan tetap tegar dan kuat serta kokoh. Karena ada dasar yang benar, yang menopang kehidupan kami, yang menyelamatkan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk sabda-Mu yang menuntun kami di hari-hari yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan bagi kami. Jikalau dasar kami tidak kuat, dasar kami tidak kokoh, maka kami masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk membenahi, sehingga jangan sampai badai itu datang dan kami mengalami kerugian yang sangat besar karena rusaknya begitu parah. Tolong kami, taruh hikmat-Mu kepada kami. Kami boleh membenahi hidup kami secara pribadi dan kami dapat membenahi hidup keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat Roh Kudus-Mu kami percaya Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Amin. Kita aminkan Bapak Ibu uraian firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah sampai kepada kita. Biarlah benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh menjadi dasar kekuatan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Allah kita, pengharapan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan seperti biasa nanti persembahan bisa Bapak Ibu masukkan dalam kotak yang sudah tersedia waktu kita keluar nantinya. Untuk mendasari persembahan kita pada pagi hari ini, saya akan ambilkan dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari Bapak Ibu kita akan angkat satu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita.
Kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan di pagi hari ini, dan kami ingin serahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar setiap kami disanggupkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan ketaatan dalam situasi dan kondisi apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.